Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, yang alhamdulillah kita bisa bertemu di channel Adikro yang tercinta. Insya Allah dalam kesempatan ini yaitu tentang Kultum Ramadan MTS Persis Katapang. Insya Allah judulnya ini mengulang lagi, yaitu tentang generasi Kholpun dan Kholapun. Ini tercantum dalam surat Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faholapa mimbadihim kholfun ada'us sholat wattaba'us sahwat pasaufa yalquna goyan. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan menuturkan hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ini dalil yang menjelaskan akan terjadi generasi Kholpun, generasi yang jelek. Menurut ahli tafsir, Hasan al-Basri menjelaskan mereka itu mengabaikan masjid. Generasi Kholpun itu. Dan mereka itu lebih senang kumpul-kumpul di perkarangan-perkarangan atau di mal-mal. Kalau santri-santri kumpul di mal-mal, lebih suka di mal-mal, itu adalah ciri generasi Kholpun. Bukan tidak boleh diam di mal, bukan. Kita sekarang belanja di mal, silakan, tidak apa-apa. Tapi yang jadi masalah kalau hawa nafsu itu mengikuti hawa nafsu amaro, dia berkumpul di perkarangan-perkarangan, mendengarkan adzan maghrib, dia tidak lekas ke masjid, itu yang disebut generasi Kholpun. Coba sekarang lihat. Coba sekarang cek di masjid kita di maghrib sampai isya. Kosong, bahkan penuhnya itu di mal-mal, di pinggir jalan, atau di depan TV. Ayah nyepengan remote, ibu nyepengan HP, budak nyepengan HP. Tidak dia berkumpul ke masjid. Yuk, jangan neng ke masjid. Itu akan generasi Kholapun kalau seorang ayah, ibu mendidik anaknya dengan benar. Alhamdulillah. Santri MTS Persis jangan menjadi generasi Kholpun, tapi harus Kholapun. Dalam tafsir yang lain menjelaskan, generasi Kholpun itu seperti binatang-binatang ternak, seperti keledai-keledai. Mereka tidak takut kepada Allah, bahkan mereka tidak ada rasa malu oleh manusia. Mereka memperlihatkan kemaksiatan, disebut pujur, teboga kaera. Al-haya'u minal iman, dicabut ku Allah terasa iman nanti. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan maksiat, tidak ada rasa malu, itu dicabut rasa imannya, maluna. Geus teu boga kaera, disebut pujur. Berbeda dengan putur. Kalau putur mah malas, ari pujur mah melakukan perbuatan maksiat teu boga kaera. Nah, mudah-mudahan santri MTS Persis jangan seperti itu. Kalau seseorang telah melakukan maksiat dan mereka merasa tidak dosa, berarti itu telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menjelaskan tentang menciptakan kadar ahli tauhid. Ini bersambung dengan generasi Kholapun. Contoh, sahabat Luqmanul Hakim. Sahabat Luqmanul Hakim, dia berwasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Siapa yang menciptakan bumi langit? Jawabannya Allah. Tapi dia tidak meminta kepada Allah, syirik. Orangnya disebut musyrik. Berbeda dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim, dia berwasiat kepada anaknya,
Robbi ij'alni muqimas sholati. Muqimas sholati, mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Orang yang melaksanakan sholat itu banyak, tapi yang mendirikan sholat itu sedikit. Ada asar tanha anil pasya wa munkar. Itu yang mendirikan sholat. Yang melaksanakan sholat banyak. Nucung klik cung kedang mah banyak. Tapi orang yang mendirikan sholat itu sedikit. Sampai kan Nabi Ibrahim berdoa seperti ini. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Mendoakan untuk umat Islam semua dunia. Berkata, ampunilah aku, kedua ibu bapakku, dan orang-orang mukmin pada hari ini terjadi hisab. Mudah-mudahan nanti di hari hisab diterima amalnya di yaumul akhir. Itu doa Nabi Ibrahim. Makanya kalian sebagai santri MTS Persis, supaya menjadi kader seperti anak Nabi Ibrahim, ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Bisa dibuka nanti di rumah. Bisa dilihat dalam Al-Quran. Sampai di situ ada kalimat pala takullahuma upin. Jangan berkata kepada orang tua. Coba sekarang lihat. Sekarang perkataan kasar, jorok, keluar bahasa-bahasa binatang. Yang pangmeserkeun ieu ka warung. Si emak mah nitah wae dosa. Itu ucapan adalah ucapan yang paling terjelek dan ucapan yang paling terendah. Kalau kalian santri-santri MTS Persis, khususnya umumnya yang lainnya, kalau ada seorang anak mengucapkan kepada orang tua, itu adalah ucapan yang paling terjelek. Itu Ibrahim menciptakan kader kepada anaknya, muqimas sholati, dan berbuat baik kepada orang tua. Kita kembali kepada generasi kholpun. Jadi generasi kholpun adalah generasi yang jelek. Di antaranya yaitu wattaba'us syahwat dan adau'us sholat. Generasi kholpun adalah generasi yang jauh dari sumber Al-Quran dan Sunnah. Mereka hatinya tidak ada perasaan takut kepada Allah. Bahkan dia menuturkan hawa nafsu. Nuturkan hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu amaroh. Ada nafsu amaroh, ada nafsu mulhamah, ada nafsu mutmainah. Itu diantaranya. Tak generasi walaupun generasi amaroh ngelakukan maksiat terus. Mun mulhamah mah pengajian oke. Gitu. Maksiat oke. Itu namanya nafsu mulhamah. Bahasa Inggris nama STMJ gitu. Sholat terus, maksiat jalan. Pengajian oke, maksiat oke. Itu namanya nafsu mulhamah. Santri Persis jangan seperti itu. Tapi kita ini harus menjadi nafsu mutmainah, yaitu nafsu yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Nafsu mutmainah ada nafsu yang bagus, nafsu yang tenang. Kesimpulannya, agar menjadi generasi kholapun pada hati kita, pada hati kalian santri-santri, tanamkan dengan kuat takut kepada Allah. Hikmahnya, puncak hikmahnya adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus malaikatnya. Mungkin sekian kultum dari Bapak edisi Ramadan, khususnya MTS Persis Katapang nomor 60, umumnya untuk yang lainnya. Temanya yaitu tentang kholpun generasi jelek dan kholapun generasi baik. Yang betul dan yang benarnya dari Allah dan dari Rasul, yang salahnya dari saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.